Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bertemu pada pertemuan kedua, masih melanjutkan sesi yang pertama kemarin, yaitu tentang perubahan yang terjadi pada bayi baru lahir. Pada part kedua ini, kita akan membahas tentang sistem perkemihan, sistem kulit, keseimbangan cairan, sistem hepatika, dan sistem imunologi. Lanjut. Yang pertama tentang perginjalan dulu, yaitu organ ginjal, perkemihan. Pada fase fetus atau bayi di dalam kandungan, ini ya, perkembangan bayi mulai dari dalam kandungan berupa ukurannya kecil sekali, nanti sekitar usia 7 minggu baru ukuran ginjal sebesar segini. Ini tidak perlu, ya masih bayi ya, ukurannya masih kecil. Terus sebenarnya organ-organnya mulai terbentuk, namun selama di dalam kandungan, ginjal itu belum berfungsi sebagai organ ekskresi. Pengeluaran sisa metabolisme utamanya melalui plasenta. Jadi semua sisa-sisa metabolisme misalkan habis menggunakan energi ATP, kemudian habis menggunakan glukosa, itu semua sisanya racun-racunnya itu dikeluarkan melalui plasenta atau ari-ari. Tapi dari ginjal ini mulai di dalam kandungan sebenarnya sudah bisa memproduksi kencingnya dan mulai mengatur keseimbangan elektrolit tubuh meskipun cuma kecil pengaruhnya. Bahkan sampai lahir strukturnya sudah seperti manusia dewasa, namun fungsinya masih belum sempurna, masih prematur. Nanti kita akan bahas. Masih lanjut di dalam kandungan, jadi kemampuan untuk filter di glomerulus itu masih rendah karena sel-sel untuk filtrasinya itu masih sedikit. Ditambah lagi karena volume darah yang dari jantung yang harusnya masuk ke ginjal itu sebagian besar masuk ke plasenta. Jadi hanya sebagian kecil darah yang masuk ke ginjal. Kemudian kalau pernah dikasih pelajaran tentang fisiologi ginjal, setelah dilakukan filtrasi, itu ada sebagian senyawa-senyawa dari bakal calon pipisnya itu direabsorpsi kembali di bagian di tubulus nefronnya. Nah, pada manusia dewasa, reabsorpsinya ini bisa menyerap kembali natrium, kalium, dan beberapa senyawa. Namun pada bayi, kemampuan reabsorpsi ini sangat kecil, jadi sehingga urin yang dihasilkan itu tidak bisa pekat, jadi encer sekali. Kemudian kencing yang dikeluarkan itu bisa dikeluarkan oleh janin di dalam kandungan, itu dikeluarkan ke cairan amnion, dan dia sebagai pembentuk utama dari cairan amnion nyampur sama itu cairan amnion yang lain, cairan ketubannya. Pada akhirnya cairan itu juga akan tertelan dan masuk ke dalam usus dan diabsorpsi masuk ke dalam darah lagi cairannya. Jadi masih ada efek untuk pengaturan elektrolit di dalam tubuh janin meskipun cuman kecil. Pengontrol utama itu terjadi oleh plasenta. Namun sejak beberapa saat sebelum lahir, bulan-bulan terakhir, ginjal pada janin itu sebenarnya sudah bisa menghasilkan hormon angiotensin, menghasilkan enzim prostaglandin, dan bisa menghasilkan vitamin D-nya sendiri. Nah, kemudian saat lahir, ada beberapa kondisi yang jelas plasentanya mulai terputus. Karena plasenta terputus ini mengakibatkan semua aliran darah dari ginjal, dari jantung yang awalnya ke plasenta, sekarang aliran darahnya semua sebagian besar itu ke seluruh tubuh, dan jadi ke ginjalnya juga semakin meningkat. Nah, nanti fungsi ekskresinya, jadi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang awalnya dikeluarkan melalui plasenta, sekarang beralih ke ginjal. Ingat, organ ekskresi itu ada beberapa, salah satunya adalah ginjal, hepar, sama kulit. Kemudian
ada bayi baru lahir itu akan menghadapi lingkungan yang dingin dan kehilangan cairan yang banyak melalui kulit sehingga memaksa neonatus untuk mengatur keseimbangan cairannya sendiri di dalam tubuh. Nah, untuk itu fungsi ginjal mulai digunakan oleh neonatus ginjal. Nah, lanjut. Nah, ini tadi. Jadi jumlah sel-sel jumlahnya itu sama dengan manusia dewasa. Namun fungsinya belum berkembang sempurna. Ginjal-ginjal pada bayi-bayi baru lahir ya sebenarnya sudah bisa melakukan menghasilkan kencing tapi ya masih belum sebagus sama manusia dewasa. Nah, ini fungsi filtrasinya itu waktu lahir itu masih separuh dari kemampuan manusia dewasa. Jadi kayak seperti kalau manusia dewasa itu 5 laju filtrasinya 50% itu seperti tanda gagal ginjal. Tapi kalau pada bayi baru lahir ini masih normal. Dan makin lahirnya makin prematur, laju filtrasinya ini makin rendah karena memang selain jumlah selnya juga belum sebanyak itu, fungsinya juga makin prematur. Kemudian tadi sudah kita sebutkan bahwa reabsorpsinya waktu di dalam kandungan belum sempurna dan waktu lahir itu pun juga belum berkembang sempurna. Jadi urin tidak diserap kembali, tidak dilakukan reabsorpsi. Yang akibatnya apa? Jadi ketika pada manusia dewasa, ketika manusia itu mengalami yang namanya dehidrasi, tubuh manusia itu bisa mengatur kencingnya dikurangi. Jadi ginjalnya kalau dalam keadaan dehidrasi, ini misalkan sejumlah urin masuk ke dalam glomerulus, masuk dulu ke dalam glomerulus. Nah, nanti urinnya ini yang sudah terfiltrasi awal akan diserap kembali ke dalam darah. Yang ini namanya proses reabsorpsi. Ini terjadi kalau pada kasus-kasus dehidrasi atau kelebihan cairan pada perubahan cuaca. Nah, ini fungsi kontrol untuk mencegah biar di dalam manusia itu tidak mengalami kekurangan cairan. Namun pada bayi fungsi reabsorpsi ini masih berkurang. Jadi yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa diserap kembali. Nah, resikonya apa? Tentu saja ketika bayi mengalami dehidrasi, tubuhnya belum bisa melakukan adaptasi mengurangi jumlah kencingnya. Jadi ya sangat resiko terjadi dehidrasi. Nah, yang lainnya adalah beresiko terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Ini juga sama mekanismenya. Tadi cairan, tapi yang kedua ini yang direabsorpsi itu adalah bisa natrium dan kalium. Natrium sama kalium. Nah, ini dua senyawa ini biasanya paling berperan utama dalam keseimbangan elektrolit. Kalau di dalam darah terjadi hiponatremia atau hipokalemia, pada manusia dewasa itu bisa mengatur sendiri di ginjalnya. Oh, kalau memang dalam darahnya kekurangan natrium, fungsi reabsorpsinya di ginjal itu bisa ditingkatkan. Natriumnya bisa diserap-serap kembali di irit. Namun pada bayi yang fungsi biar tidak terbuang oleh pipisnya ini belum bisa berkembang. Jadi kalau misalkan ya melalui glomerulus sekian ya segitu terus, yang dikeluarkan kencing juga segitu terus. Lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian kulit. Ini masih ada hubungannya. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya pada waktu lahir ini organ-organ strukturnya ini hampir sama kayak strukturnya bayi, kulit bayi ini hampir sama kayak manusia yang dewasa. Sudah ada pembuluh darahnya, sudah ada lemaknya, sudah ada kelenjar
lemaknya, sudah ada bulu-bulunya, ada pori-pori kelenjar keringatnya. Nah, ini strukturnya hampir sama. Cuman apa yang membedakan? Yang pertama adalah lapisan tanduknya yang paling atas dan ini, yang paling atas ini, yang biasanya kulit keringnya itu sangat tipis. Jadi kelihatan kayak kulit bayi itu gimana toh? Lembut, kenyal-kenyal gitu. Itu memang disebabkan karena lapisan tanduknya sangat tipis. Kemudian yang sesuai dengan pertemuan kemarin, pada bayi itu menghasilkan di bawah kulitnya terdapat banyak sekali jaringan lemak coklat yang fungsinya nanti untuk mengatur eh, termoregulasi di dalam tubuh bayi. Nah, pada manusia dewasa ini nggak ada. Semua kelenjar minyaknya ini ya paling bawah yang warna kuning ini tidak berwarna coklat tapi berwarna kuning. Kemudian ada beberapa perbedaan lainnya. Juga bayi bisa menghasilkan yang namanya vernik gaseosa. Ini yang jadi tugas kita kemarin. Nah, nah ini mulai perkembangan dari beberapa jaringan kulit seperti rambut, kuku. Tuh, ternyata kuku mulai tumbuh pada usia 4 bulan dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah melanosit nih. Melanosit ini mulai terbentuk sebenarnya usia 3 bulan. Tapi dia tidak berfungsi. Kemudian juga sudah sebenarnya sudah aktif pada usia 4 bulan. Nah, nanti waktu lahir melanosit itu adalah sel-sel penghasil pigmen. Jadi kalau orang-orang dengan ras kulit hitam itu melanositnya menghasilkan pigmennya warna hitam. Nah, ini namanya melanosit. Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, ini tanda-tanda prematuritas. Ini nanti kita akan bahas proses-proses pertumbuhan kulit di dalam kandungan. Saya kenalkan dulu dengan yang namanya skor Ballard. Maaf kurang D ini. Skor Ballard ini sebenarnya digunakan untuk menilai usia gestasi seorang bayi yang baru lahir. Jadi nanti yang dinilai itu ada dua. Yang pertama adalah ini neuromuskuler, yang kedua adalah maturasi fisik. Nah, yang saya garis bawahi adalah yang maturasi fisiknya ini. Di maturasi fisik ini yang dinilai ada hal lanugo atau rambutnya ke permukaan pelantar. Nah, nanti kita akan lihat perkembangan pada bayi baru lahir. Bagaimana sih lanugonya? Nah, ini perbedaan pada kulit bayi yang masih lahir prematur atau masih di dalam kandungan dengan usia kehamilan yang lebih muda, bisa dilihat kulitnya sangat tipis seperti gelatin seperti ini. Seperti gelatin, berwarna pembuluh darahnya kelihatan berwarna merah. Jika dibandingkan ini bayi-bayi yang aterem. Aterem ini bukan aterem sini yang post-death. Post-death. Nah, lapisan tanduknya mulai menebal, kemudian bahkan sampai terlihat seperti kerak-kerak visura. Pada kita nyebutnya sebagai retakan-retakan ini, sebagian gini nih, retakan-retakan, retakan-retakan. Ini visura, visura. Nah, ini tanda bahwa bayi ini lahir post death atau aterem. Yang atas ini prematur, yang bawah ini post death. Lanjut. Nah, kalau lanugo ini bulu-bulu halus seperti ini. Sangat tipis, sangat halus. Ini harusnya tidak berpigmen, tapi ternyata ada pigmennya sedikit, meskipun sedikit tapi bisa berwarna kehitam kayak seperti ini. Tapi sangat tipis, khasnya itu tipis dan halus. Dia pada janin rambut-rambut ini menghasilkan senyawa lemak yang kita sebut sebagai vernik gaseosa yang tugas kemarin. Ini yang menghasilkan adalah langu. Ada kelenjar lemaknya di bawahnya, dia mengeluarkan sekresi-sekresi kelenjar minyak kayak mentega itu. Kemudian lanugo ini fungsinya juga akan mengikat vernik gaseosa di sini. Jadi kalau mau membersihkan verniknya itu bulu-bulunya ini bisa ikut terlepas karena memang
terikat pada vernica caesosa, melekat. Rambut-rambut ini pada akhirnya akan digantikan dengan rambut filus yang lebih halus lagi, dan rambut terminal. Rambut terminal itu yang di bulu ketek, yang bulu kemaluan dan lain-lainnya itu. 30% bulu lanugo ini masih belum hilang saat lahir. Tugas kemarin. Terus susun atas apa? Ini kita bahas besok. Nah, dibandingkan dengan manusia dewasa, pada bayi baru lahir itu lapisan epidermisnya lebih tipis. Jadi makin prematur, makin tipis lagi. Sehingga kulitnya lebih terlihat merah dibandingkan manusia dewasa. Bahkan kalau terjadi ikterik itu lebih mudah terlihat pada bayi. Nah, tapi nggak enaknya kalau bayi itu mudah dipengaruhi oleh suhu sekitar. Kalau suhu sekitarnya panas, ya bayinya ikut kepanasan, dan suhu di dalam tubuhnya juga ikut panas. Kemudian laju proliferasi epidermal dan diskoamasinya lebih tinggi, rate-nya lebih tinggi. Bahkan pada bayi sering kita lihat itu seperti ganti kulit ini terjadi karena memang proses ganti kulitnya, jadi sel-sel mati diganti dengan sel-sel yang baru itu lebih tinggi dibandingkan manusia dewasa. Kemudian ikatan antar selnya lebih lemah. Jadi mudah sekali untuk terjadi luka gesekan kalau pas diplester dengan dikasih plester atau hipavik itu kalau dilepas mudah luka, mudah merah dan lain sebagainya. Karena memang ikatan antar sel epidermisnya itu lebih lemah. Kemudian produksi kelenjar keringat dan lemak masih kurang sehingga kalau dehidrasi lebih terlihat kering dan mudah terjadi miliaria karena biang keringatnya. Jadi jumlah sel melanositnya sama tapi belum matang. Jadi menyebabkan pada bayi-bayi ras anaknya orang Papua, anaknya orang mana waktu lahir itu terlihat sama sebenarnya. Tapi ya ada sebagian juga yang sudah lahir itu pigmennya sudah ada, jadi sudah terlihat oh ini bakalan jadi ras kulit hitam, ras kulit kuning atau lain sebagainya, itu ada yang sudah terlihat, tapi ada juga yang belum nampak. Nanti baru nampak oh ini akan jadi ras kulit hitam pada kalau sudah agak dewasa. Kemudian terjadi penguapan yang tinggi pada bayi baru lahir karena ini tadi lapisannya tipis sehingga insensible water loss atau kehilangan cairan yang tidak dirasakan. Insensi ini tuh tidak, sensi itu dirasakan. Insensible water loss, jadi tidak disadari, tahu-tahu kehilangan cairan. Ini pada bayi baru lahir itu proporsinya lebih tinggi daripada manusia yang dengan kulit yang lebih tebal, sehingga pada bayi itu mudah terjadi dehidrasi dan mudah terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, kita baru masuk ke keseimbangan cairan. Kita bahas tentang TBW atau total body water. Ini waktu lahir, waktu usia-usia awal ini bisa dilihat bahwa 90% berat badan neonatus bisa dibayangkan kalau berat badannya cuma 1 kilo atau 0, misalkan 100 gram aja, 100 gram, 90%-nya itu berupa cairan. Jadi zat padatnya cuma 10 gram, 90 gramnya itu cairan. Nah, ini makin lama makin menurun. Pada manusia dewasa sudah gede itu pada cowok lebih tinggi dan makin lama makin menurun. Nah, tapi pada waktu lahir TBW-nya masih tinggi. Jadi masih banyak komposisi cairan dalam bayi janin itu, sebagian besar memang cairan. Terus makin lama makin turun akibat terbentuk massa jaringan tubuh yang lain seperti otot, tulang, dan lain sebagainya. Kemudian pengaturan keseimbangan cairan semua melalui bukan fetus ya, ini plasenta. Jadi
keseimbangan cairan ini, kekurangan cairan nanti berarti plasentanya memasuk banyak cairan, kelebihan cairan berarti plasentanya nanti menyerap cairan yang lebih banyak dari janin dan sebaliknya. Kemudian ginjal juga sudah mulai berperan sedikit dalam pengaturan keseimbangan elektrolit dengan mengeluarkan airan dan sedikit cairan dan sedikit elektrolit ke dalam itu apa namanya cairan anion. Nah, ini yang menarik bahwa di waktu di dalam kandungan ini atas ini adalah extracellular fluid, cairan di luar sel. Pada janin itu cairan di luar sel itu lebih banyak dibandingkan di dalam sel. Kita gambarkan di sini aja ya, di bawah. Jadi ini sel, di dalamnya ada intracellular cell fluid, cairan di dalam sel. Nah, ini selnya. Kemudian kalau di luar sel kita sebut extracellular fluid. Nah, apa akibatnya? Jadi ketika nanti begitu lahir, cairan ekstra ini sebagian besar nanti bakal dikeluarkan oleh ginjal dan kulit. Nah, nanti akan terjadi pergeseran yang awalnya lebih banyak cairan intraseluler, mohon maaf kebalik. Awalnya akan banyak yang ekstraseluler ini yang atas. Nanti setelah lahir akan terjadi pergeseran lebih banyak cairan yang di dalam sel. Karena waktu lahir akan terjadi pengeluaran cairan di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah itu berarti di luar sel ya. Kalau di dalam selnya itu berarti di dalam kayak sel-sel pembuluh darah. Tapi kalau di dalam lumen venanya, pembuluh darahnya itu masih disebut cairan ekstraseluler. Nah, jadi kalau pada setelah lahir terjadi pengeluaran cairan ekstraseluler yang berlebihan melalui ginjal dan kulit. Lanjut. Dan setelah lahir tadi sama masih terputusnya plasenta, mulai terjadi kehilangan cairan yang berlebihan akibat udara sekitarnya, kemudian juga suhunya dingin, sehingga memaksa tubuh juga harus mengatur termoregulasinya sendiri. Nah, ini semua menyebabkan neonatus dipaksa untuk mulai memaksa ginjalnya untuk bekerja mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi awalnya kan masih sudah terbentuk, cuman belum berfungsi sempurna. Nah, setelah lahir, ginjal ini dipaksa untuk bekerja meskipun belum bekerja seperti semaksimal manusia dewasa. Ini makin lama makin berkembang. Kemudian juga akan ada respon bahwa bayi kehausan, sehingga bayi harus mencari masukan cairan dari luar. Sehingga bayi menangis, minta minum, dan lain sebagainya. Dia harus mengkonsumsi ada pasokan cairan dari luar tubuhnya. Keseimbangan cairan kita akan bagi menjadi 3 fase. Fase 1 transisi, fase 2 intermediate, dan fase stabil. Fase 1 dulu. Jadi tadi awalnya terjadi begitu lahir, bayi itu tidak kencing. Jadi kita sebut sebagai oliguria relatif. Ini disebabkan memang karena fungsi ginjalnya masih prematur. Nanti lama-lama karena fungsi ginjalnya makin berkembang, terus akan terjadi selama berapa jam kemudian akan dilanjutkan ke diuresis banyak kencing. Ini fase transisi ya. Awalnya dia oliguria, kemudian banyak kencingnya. Ini disebabkan karena ini akibat insensible water loss-nya ini IWL malah bukan IWS. IWL ya ini. Nah, ini salah semua berarti. IWL. Ya nanti kita ganti akibat dari IWL yang tinggi. Jadi di banyak cairan-cairan yang menguap di kulitnya bayi itu menyebabkan konsentrasi natrium plasmanya meningkat atau yang disebut sebagai hipernatremia. Kondisi hipernatremia ini
memunculkan respon tubuh untuk mengeluarkan natrium melalui kencing. Jadi sehingga natrium yang dikeluarkan melalui kencing itu banyak, jadi banyak kencing. Apa akibatnya? Akibatnya ini tentu saja berat badan akan turun drastis gitu. Kemudian fase intermediate atau fase perubahan dari transisi ke stabil ini terjadi penurunan jumlah kencingnya yang awalnya banyak sekali, makin lama makin turun. Kemudian fungsi reabsorpsinya juga sudah mulai bagus, terus kulitnya mulai menebal sehingga IWL-nya makin menurun. Kemudian ya pada efeknya urinnya yang kencingnya juga makin lama makin menurun. Berat badannya mulai stabil. Awalnya gini, ini berat badan ya, berat badan terus mulai turun, terus mulai stabil. Nah, ini fase intermediate. Kemudian mulai naik lagi, baru masuk ke fase stabil. Pada fase stabil terjadi keseimbangan elektrolit tubuh dan cairan sudah dikuat, nanti ditandai dengan penambahan berat badan pada bayi. Nah, besok kita diskusi ya. Ini ada kasus bayi 0 hari lahir spontan, kulitnya seperti ini, bibirnya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita masuk ke sistem imun. Refresh istilah sedikit. Jadi imunitas kita ada beberapa istilah. Yang pertama ada imunitas innate, dan imunitas adaptif. Yang pertama imunitas innate atau bawaan. Yang kedua imunitas adaptif atau imunitas yang didapat. Ini nanti kita bahas yang imunitas pasif aktif, tapi kita bahas ini dulu. Yes, imunitas atau kekebalan bawaan, imunitas adaptif, imunitas kekebalan yang didapatkan. Sistem imunitas pada tubuh itu dibagi dua ini. Imunitas bawaan yaitu didapat sejak lahir. Dan ini bisa terdiri dari imunitas pasif maupun aktif. Jadi kalau aktif itu tubuh sudah bisa melawan kumannya dengan senyawa yang dia bikin sendiri. Kalau pasif, tubuh itu melawan kuman melalui senyawa yang bukan hasil olahannya dia sendiri. Nanti akan kita bahas. Kemudian kekebalan adaptif atau kekebalan yang didapat ini memerlukan yang namanya pengenalan terhadap antigen kuman sehingga membentuk imunitas terhadap infeksi selanjutnya. Dikenali ada yang orang asing, tuh misalkan kuman asing masuk terus dicatat di badan pencatatan nasional tubuh. Kemudian ketika ada kuman yang sama selanjutnya datang lagi masuk ke situ itu sudah dapat dikenali, kemudian langsung berantas dengan sistem kekebalan tubuhnya. Nah, itu disebut sebagai imunitas aktif. Kemudian imunitas itu juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama pasif sama aktif. Biasanya kita ngomong imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Kekebalan pasif ini yaitu kekebalan yang bayinya tidak menghasilkan sendiri antibodinya. Jadi yang melawan kuman itu kan antibodi. Nah, ini antibodi yang digunakan untuk melawan kuman. Kalau dia pasif, antibodinya tidak berasal dari tubuh bayi itu sendiri. Jadi antibodinya ini berasal dari luar tubuh. Contohnya ketika kita anti tetanus serum, ATS. Nah, itu juga isinya adalah antibodi yang digunakan untuk melawan kuman tetanus. Antibodinya dari luar, dari tubuh kuda, kalau nggak salah kuda nih. Kuda kemudian diambil antibodinya dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, itu antibodinya berasal dari luar tubuh yang disebut sebagai kekebalan pasif. Kemudian kekebalan aktif. Jadi kekebalan aktif itu bayi menghasilkan antibodinya sendiri untuk melawan hanya biasanya satu tipe kuman tertentu. Nah, untuk bisa menghasilkan sendiri antibodi tadi, bayi itu harus mempunyai kemampuan imunitas adaptif yang ini. Jadi harus terpapar satu antigen itu, dikenali, kemudian disimpan dalam sel ini. Nah, kita masuk ke sistem imun dari janin. Jadi di dalam rahim,
bayi itu sudah mempunyai kekebalan karena dia berada dalam sebuah kantong steril di dalam rahim. Itu dia merupakan kekebalan terhadap ancaman fisik seperti panas, benturan, tekanan, sinar UV, dan lain sebagainya. Kemudian sistem kekebalan yang sel darahnya sebagian besar masih bergantung dari imunitas tubuh. Jadi ketika ibunya sakit, ada sakit batuk pilek, itu sebenarnya ada virus yang masuk ke dalam tubuhnya janin dan antibodinya ibu yang melawan virus yang masuk ke janin. Jadi yang masuk ke dalam bayi itu adalah imuno IgG, antibodi IgG. Bayi masuk melalui plasenta dan memberikan perlindungan bahkan sampai beberapa bulan pasca lahir. Contohnya adalah IgG dari campak. Kalau ibunya punya kekebalan terhadap campak nanti sampai 9 bulan, sebenarnya bayi sudah mempunyai kekebalan terhadap campak IgG dari ibunya. Nah, ini ditransfer pada bayi selama dalam kandungan. Kemudian kekebalan pas bawaan itu tadi berperan dalam sistem pertahanan tubuh di awal kehidupan. Kemudian ada sel-sel dan organ imunitas yang lain itu sudah terbentuk sejak usia 4 minggu seperti timus dan spleen. Spleen itu limpe. Kemudian sudah mulai 4 minggu atau usia 1 bulan, janin 1 bulan kan kecil sekali, itu sudah sel induk sistem imun, pregnitor sel imun itu juga sudah berproliferasi sangat cepat, jadi banyak sekali sel-sel pertahanan, tapi belum berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lebih spesifik. Mereka baru berubah menjadi sel-sel yang spesifik, berubah menjadi makrofag, berubah menjadi neutrofil, itu baru 2 bulan kemudian. Kemudian berapa sel limfosit sudah berubah menjadi sel T pada saat lahir, makrofag dan lain-lainnya sudah bermigrasi ke organ-organ perifer dan siap tempur ketika lahir. Sudah di posisi tempurnya masing-masing, cuman mereka masih belum tahu gimana cara menembaki tentara. Ya sudah tahu, tinggal mindset aja, tinggal tembak, tapi yang lebih canggih, lebih titis itu belum bisa. Nih, yang perlu digarisbawahi bahwa sistem imunitas adaptif sebenarnya juga sudah mulai ada, tapi bayi belum berkenalan dengan kuman-kuman yang dari luar karena kan rahimnya bersifat steril. Jadi sebagian besar imunitas adaptasi tadi belum bekerja pada janin dalam kandungan. Nah, apa perubahannya pada waktu lahir? Sebenarnya pada waktu lahir bayi harus beradaptasi dari lingkungan steril tanpa kuman ke lingkungan yang penuh kuman. Nih, ya banyak mulai dari masuk ke jalan lahir. Jalan lahir itu juga penuh kuman, nanti juga aslinya juga ada kuman. Namun ternyata bayi itu sebenarnya butuh paparan atau berkenalan dengan kuman-kuman yang tadi yang saya jelaskan seperti di ASI atau di jalan lahir. Bayi itu perlu berkenalan dengan kuman-kuman tersebut. Cuman untuk berkenalan tersebut, ya bayi harus punya tameng dulu biar tidak terlalu terserang kembali. Nah, tameng awal ini yang disebut sebagai sel-sel respon inflamatori awal seperti makrofag, neutrofil, basofil dan sebagainya. Ya, mungkin sudah pernah diajari tentang sel imunitas, mereka bekerja untuk membabat habis semua musuh tanpa pandang bulu. Ya, meskipun dia virus, meskipun bakteri, semua kerjanya sama, tidak pandang bulu. Meskipun dia virus ya ditembaki, kalau dia bakteri ya ditembaki, tapi ya masih babat alas itu ditembak-tembakin. Nah, kemudian kurang efektif karena ya ada bayi-bayi itu tidak yang masih sel-sel
respon inflamatori awal ini tidak bisa tidak bisa melawan kuman-kuman yang lebih tinggi, misalkan kuman TBC yang ternyata bisa membentuk perisai dan sebagainya. Ini kurang efektif. Nah, makanya bayi-bayi itu perlu terpapar antigen-antigen kuman patogen saat lahir untuk membentuk kekebalan adaptif. Lanjut bahwa eh, bayi juga mendapatkan setelah lahir masih mendapatkan kekebalan pasif dari ibunya, yaitu imunoglobulin A yang dimasukkan ke dalam usus waktu bayi menetek. Jadi dihasilkan oleh ASI. Kemudian imunoglobulin ini akan menempel pada semua permukaan saluran pencernaan tubuh. Nanti kalau ada kuman-kuman yang masuk secara kebetulan ke usus, itu akan diikat oleh imunoglobulin A. Kemudian yang adaptif. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Ini ada teori yang namanya teori mikrobiota bahwa bayi itu untuk membentuk sel-sel imunitas yang perfect, yang sempurna, bayi itu harus kontak dulu dengan kuman, bahkan saat di dalam kandungan. Kemudian kontak dengan kuman di jalan lahir saat bayinya patus spontan, dan kontak melalui kuman melalui makanan dan ASI. Jadi kalau bayinya tidak makan, nanti dia juga tidak bisa membentuk kekebalan adaptif. Kalau bayinya lahir secara SC, jadi tidak melalui jalan lahir, itu juga lebih rentan terhadap infeksi karena virus bayi-bayi ini belum berkenalan dengan senyawa kuman-kuman tadi. Setelah setelah sel-sel imunnya berkenalan, kemudian akan muncul sel T memory yang dia bertugas untuk merekam urutan antigen-antigen itu, dikenali, oh ternyata rambutnya merah, oh ternyata giginya ompong satu. Jadi apabila kuman yang serupa melakukan invasi lagi, bayi sudah mampu mengenali dan melawan kuman tersebut dengan sistem pertahanannya sendiri. Nah, terus lanjut diskusi. Kenapa bayi lahir secara aja lebih sering terkena infeksi daripada bayi lahir spontan? Kenapa pemberian ASI saat IMD dapat menurunkan resiko terjadinya infeksi pada bayi lahir? IMD, ini SC. Komplikasi dari SC. Yang kedua, manfaat IMD. Bisa kita bahas. Sistem hepatik terakhir ya. Sistem hepatik sampai sesaat sebelum lahir, sebenarnya jumlah sel-sel struktur sel hepar sudah terbentuk namun belum berfungsi optimal. Kemudian aliran darahnya itu kan masih di dalam kandungan, masih melalui plasenta, sehingga yang melalui hepar itu masih sedikit. Jadi memang belum berguna waktu di dalam kandungan heparnya. Kemudian glikogen atau glukosa yang disimpan di dalam sel, kalau di glukosa di dalam darah disebut glukosa, kalau di dalam sel dinamakan glikogen, itu mulai disimpan di dalam sel-sel livernya. Kemudian di janin itu bayi belum bisa menghasilkan beberapa enzim penyerapan dan sintesis senyawa-senyawa protein lainnya, dan ini akan dibawa sampai bayi lahir. Bayi lahir itu masih belum bisa memaksimalkan kemampuan sintesis enzim dan senyawa-senyawa protein tertentu. Nah, ini setelah lahir aliran darah meningkat ke hepar karena plasentanya terputus. Kemudian meskipun bayi sudah minum banyak dari mulutnya, dari oralnya, namun fungsi sel heparnya masih belum matang. Bahkan bisa dikatakan liver itu atau hepar itu termasuk organ yang paling belum matang saat lahir dibandingkan otak, jantung. Hepar itu yang paling belum siap untuk lahir di dunia. Ya memang Gusti Allah mengesahkan seperti itu. Kemudian kenapa? Karena dia belum dapat mensintesis protein. Akibatnya apa? Kadar albumin sama protein di dalam darah neonatus itu mesti lebih rendah sehingga mudah sekali terkena edema kalau kelebihan cairan. Kemudian proteinnya yang antibodi juga belum bisa disintesis banyak sehingga juga rentan infeksi.
Ingat ya, antibodi itu termasuk protein yang menghasilkan meskipun sel-sel pertahanan, tapi bahan dasar proteinnya ini berasal dari hepar yang melakukan sintesis protein. Bahan dasar ibaratnya kayak apanya ya, plastiknya. Yang membuat plastik adalah liver nanti yang mohon maaf, yang menghasilkan besi, yang menambang besi itu adalah sel liver, nanti pabrik senjatanya itu di sel-sel tentara. Kemudian lanjut, belum belum sempurna, belum matang karena liver itu belum bisa menghasilkan glukosa atau yang kita sebut proses gluconeogenesis. Glukosa neo baru genesis, baru pembentukan glukosa baru, yaitu perubahan dari glikogen menjadi glukosa. Glikogen tadi di dalam sel kemudian dirubah menjadi glukosa, diekspresikan ke pembuluh darah, ini masih rendah, sehingga bayi-bayi meskipun dia bayi aterem masih punya resiko untuk terjadi hipoglikemia. Kemudian masih prematur juga karena liver pada bayi baru lahir itu kemampuan mengkonjugasi merubah bilirubin yang dari tidak terkonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi itu masih rendah, sehingga mudah terjadi ikterik meskipun sebenarnya itu masih fungsional. Nah, ikterik fungsional itu terjadi karena ya memang karena selain sel darah merahnya mudah hilang, mudah krisis, itu juga karena kemampuan livernya juga masih belum optimal. Nah, apa yang menyebabkan bayi mengalami ikterik fungsional? Nah, ini kayaknya terakhir ya, slide terakhir. Terima kasih. Besok kita akan bahas diskusinya. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.